Wassalatu wassalamu atamani akmalani alal mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'd. Uhayyikum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita semua kesempatan untuk berkumpul kembali di masjid yang kita cintai ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan kemudahan untuk kita semua memahami pelajaran yang akan kita pelajari, dan semoga Allah Jalla Jalaluhu menjadikan ilmu yang kita ketahui menjadi ilmu yang bermanfaat, dan kita berlindung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah berikan kepada kita semua kebaikan-kebaikan lainnya yang Allah telah janjikan yang terdapat di dalam majelis ilmu. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan melanjutkan kajian kita dari pembahasan Kitab Tauhid karya Fadilatul Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga beliau, memberkahi usia beliau, dan juga semoga Allah Jalla Jalaluhu menjadikan karya beliau ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pemberat dalam timbangan kebaikan beliau kelak di hari kiamat. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa ta'ala, mari kita sama-sama mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jalan belajar ilmu agama. Silakan Pak Haris. Pak Aris atau Haris? Aris ya. Haji Aris. Haris. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal 1. Makna akidah dan urgensinya sebagai landasan agama. Sekarang kita baca surat Al-Kahfi, surat Az-Zumar ayat ke-65. Ada di buku itu? Ada ya? Iya, silakan. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu. Iya. Jika kamu mempersekutukan Tuhan, niscaya akan terhapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Baik, Allah Jalla Jalaluhu mengabarkan di dalam firman-Nya di surah Az-Zumar ini bahwasannya Allah telah menurunkan wahyu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada selain Nabi Muhammad atau nabi-nabi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah telah menurunkan wahyu, dan kemudian Allah mengabarkan wahyu yang diturunkan oleh Allah pun pernah Allah turunkan sama kepada nabi sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam. Di antara wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isinya adalah sebuah berita dari Allah Subhanahu wa taala tentang bahayanya perbuatan kesyirikan. Tentang bahayanya perbuatan kesyirikan. Tentu jamaah yang dimuliakan oleh Allah,
ketika kita berbicara tentang syirik, maka kesyirikan adalah sesuatu hal yang sangat luas yang membutuhkan waktu dan membutuhkan pemahaman untuk bisa memahaminya dengan baik. Karena sebagaimana dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala juga dalam kitab yang lain, dalam syarah Nawaqidul Islam, syarah pembatal-pembatal keislaman, beliau hafizahullah taala mengatakan, keumuman manusia ilmu mereka tentang kesyirikan itu terbatas pada penyembahan terhadap berhala. Keumuman manusia, ilmu mereka, ilmu tentang kesyirikan itu terbatas pada penyembahan terhadap berhala. Padahal kesyirikan itu melebihi atau tidak hanya sebatas menyembah berhala. Menyembah berhala bagian daripada kesyirikan. Menyembah berhala bagian daripada kesyirikan. Tetapi kesyirikan itu bukan hanya menyembah berhala, tetapi dia memiliki banyak modelnya, banyak jenisnya yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam sabda-sabdanya. Oleh karena itu, berdasarkan standar ilmu manusia yang seperti ini, maka sangat dibutuhkan dirasah atau pelajaran yang mendalam tentang pengetahuan tauhid dan jenis-jenisnya, serta tentang pengetahuan syirik dan jenis-jenisnya, agar manusia tidak jatuh dalam perbuatan kesyirikan sementara mereka tidak menyadarinya. Mereka tidak menganggapnya sebagai perbuatan kesyirikan, padahal di dalam Islam perbuatan itu adalah bagian dari perbuatan kesyirikan, dan itu banyak terjadi. Oleh karena itulah kenapa dakwah Nabi kita SAW itu terkonsentrasikan pada dakwah tauhid dan juga yang menjadi lawannya kesyirikan. Karena jika manusia memiliki pelanggaran dalam perkara tauhid, jika manusia memiliki pelanggaran dalam perkara akidah, maka hal ini sangat fatal bagi manusia saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa-bisa atau bisa jadi amalnya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah kabarkan dalam ayat ini. Allah menyatakan, la in asyrakta, jika engkau menyekutukan Allah, yakni jika diandaikan perbuatan kesyirikan itu diperbuat oleh manusia yang dipilihnya menjadi seorang nabi dan menjadi seorang rasul, seandainya perbuatan kesyirikan ini dilakukan oleh orang pilihannya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan sikap tegasnya, Allahu Jalla Jalalu pun akan menghapus amal daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala, la yahbatanna amaluka. Maka kata para ulama, jika kesyirikan itu pelakunya, jikalau pelaku kesyirikan itu adalah Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan bersikap dengan tegas. Allah pun akan menghapus amal-amal yang dia pernah kerjakan, apalagi kesyirikan itu dilakukan oleh selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diketahui atau tidak diketahui, disadari ataupun tidak disadari,
Ya, jika manusia melakukan satu perbuatan, satu tindakan kesyirikan, maka ini sangat membahayakan dirinya saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan atau melanjutkan firman-Nya dengan mengatakan wala takunanna minal khasirin. Maka dipastikan jikalau pelaku kesyirikan itu Nabi kita Muhammad SAW, pastilah beliau juga termasuk bagian dari orang-orang yang rugi. Beliau juga termasuk bagian dari orang-orang yang rugi. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan berusaha semampu kita bagaimana memahami konsep tauhid yang benar dan juga konsep kesyirikan agar kita bisa mentauhidkan Allah dengan sebenar-benarnya dan agar kita bisa menjauhi kesyirikan sejauh-jauhnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayahnya untuk kita semua. Kemudian silakan dilanjut Pak Aris. Ayat tadi ada? Sesudah ayat tadi mana? Ayat 2-3. Iya. Maka sembahlah Allah dengan memberikan ketaatan padanya. Ingatlah, hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari syirik. Oke. Di dalam ayat yang mulia ini, ibadah adalah satu perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika berbicara ibadah, keumuman manusia, pengetahuan dan ilmunya pun sempit, terbatas. Di antara kita ketika ditanya apa itu ibadah, maka mereka akan menjawab ibadah itu sholat, ibadah itu puasa, ibadah itu zakat, ibadah itu membaca Al-Quran. Itu benar, itu bagian dari ibadah. Tapi ibadah tidak sesempit seperti itu. Ya, ibadah tidak sesempit seperti yang dipahami oleh keumuman manusia. Ibadah memiliki makna yang luas. Sebagaimana kesyirikan pun memiliki makna yang luas. Maka perlahan insyaallah ta'ala kita akan sedikit demi sedikit mendefinisikan atau mengetahui dari penjelasan Syekh Shalih Fauzan dan juga dari penjelasan nukilan-nukilan yang beliau nukil dalam kitabnya ini. Apa yang dimaksud dengan ibadah dan apa yang dimaksud dengan kesyirikan. Dan kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat ini Allah tidak hanya memerintahkan kepada manusia untuk beribadah semata atau untuk beribadah saja. Tetapi Allah Jalla Jalaluhu juga mengatakan mukhlisan lahuddin. Manusia benar-benar harus mengikhlaskan ibadahnya, perbuatan ibadahnya, ucapan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, hanya untuk Allah Jalla Jalaluhu. Maka ibadah yang demikian, ibadah yang punya karakter seperti ini, maka ini adalah ibadah yang bermanfaat untuk pelakunya. Untuk pelakunya. Yani sebuah ibadah dikerjakan, dilakukan oleh hamba Allah, dia tidak mengharapkan sesuatu kecuali dia hanya berharap dari apa yang Allah janjikan Subhanahu wa ta'ala. Inilah perjuangan yang hakiki jamaah. Inilah perjuangan kita yang hakiki, memperjuangkan keikhlasan kita semua. Dan kita semua tidak ada yang tahu sampai detik ini apakah keikhlasan kita, apakah upaya kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atau tidak. Kita semua nggak ada yang tahu. Oleh karena itu, karena ketidaktahuan kita, maka kita terus berharap kepada Allah. Semoga Allah menerima ibadah kita. Semoga Allah menerima amal-amal kita.
Itulah respon yang pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan putranya Ismail, ya, sesudah mereka melakukan upaya mendekatkan diri pada Allah dengan membangun Ka'bah. Rabbana taqabbal minna. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita semua sama dalam satu kondisi yang sama, dalam satu kondisi yang kita tidak mengetahui nasib kita saat berjumpa dengan Allah. Karena tidak adanya ilmu tentang nasib kita di hari kiamat, maka hal itu mengharuskan kita terus-menerus meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharuskan kepada kita terus-menerus meminta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak hanya menyuruh beribadah, tapi Allah mengatakan mukhlisan lahuddin. Nasib saya, nasib kita semua itu di ujung tanduk antara surga dan neraka. Bahkan kita harus lebih mengasihani diri kita dibandingkan mengasihani orang-orang yang belum ikut pengajian hari ini, dibandingkan dengan orang-orang yang sedang melakukan dosa dan maksiat hari ini. Kenapa? Karena ketika besok di hadapan Allah Jalla Jalaluhu, ibadah yang kita lakukan, ibadah yang kita kerjakan ditolak oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan permalukan kita di hadapan seluruh makhluknya. Allah akan hinakan kita. Sebagaimana yang kita ketahui, golongan yang pertama kali masuk neraka itu Nabi tidak sebutkan pelaku zina, Nabi tidak sebutkan peminum khamr, Nabi tidak sebutkan pemain judi atau dosa maksiat lainnya. Tapi yang disebutkan oleh Nabi SAW, manusia yang pertama kali akan Allah hukum, yang akan pertama kali Allah siksa adalah manusia yang punya karakter yang dekat dengan ilmu dan majelis ilmu, tetapi mereka punya niat yang salah. Punya niat yang salah. Kita semua berada di dalam ancaman hadis ini. Kita semua berada di dalam ancaman hadis ini. Saya dan kita semua. Dan karena kita semua nggak tahu, kita belum ketemu Allah. Apakah Allah terima majelis ini? Apakah Allah terima qiyamul lail kita? Apakah Allah terima sedekah kita? Kita semua nggak tahu. Dan jika itu semua kita lakukan dengan mukhlisan lahuddin, selamat kita. Selamat. Tapi jika itu, atau jika semua ibadah itu tidak kita lakukan mukhlisan lahuddin, ada kepentingan-kepentingan lain, ada tujuan-tujuan lain, maka Allah akan permalukan. Allah akan suruh malaikat. Allah akan berkata kepada kita, kadzabtu, bohong antum. Bohong. Antum ngaji bukan buat saya. Antum qiyamul lail bukan untuk saya. Antum sedekah bukan untuk saya, dan seterusnya. Bohong antum. Kadzabtu. Dan Allah akan suruh malaikat agar menyeretnya kemana? Neraka. Dan kita semua masih mungkin masuk ke dalam hadis ini. Sangat mungkin. Sangat mungkin kita masuk ke dalam hadis ini. Sangat mungkin. Ya. Sangat-sangat mungkin kita bisa masuk ke dalam hadis ini. Oleh karena itu, kasihanilah diri kita dengan banyak beristighfar dan bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan banyak minta maaf sama Allah Subhanahu wa taala. Karena kita nggak tahu amal kita ini, dan kita pun tidak bisa memastikan amal kita ini diterima atau tidak diterima oleh Allah. Maka tidak dapat tidak. Kita harus minta ampun, kita harus minta maaf, kita harus banyak-banyak beristighfar. Karena jika amal ini ditolak, resikonya apa? Jika amal ini ditolak, resikonya apa? Apa Pak Gatot?
Resikonya jika amal kita ini ditolak oleh Allah, kita lebih hina dari pelaku zina. Kita lebih hina dari peminum khamr. Kita lebih hina dari pelaku maksiat lainnya. Kenapa? Karena jika ditolak, dosa ini bagian dari dosa kesyirikan. Jika ditolak oleh Allah, maka amal kita ini bagian dari kesyirikan, yaitu adanya niat dan tujuan yang tidak benar, adanya riya yang terselubung, adanya sum'ah yang terselubung. Jika ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Adapun pelaku zina, adapun peminum khamr, adapun pemain judi atau dosa dan maksiat lainnya yang memang benar-benar berdosa, yang memang tidak diragukan itu adalah sebagai perbuatan dosa, maka mereka masih punya potensi untuk diampuni oleh Allah Jalla Jalaluhu. Karena Allah berfirman menjelaskan di dalam Al-Qur'an, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mempunyai sikap, dia tidak akan mengampuni siapapun pihak yang datang bertemu Allah membawa dosa syirik. Dan Allah masih memberikan harapan siapa saja yang bertemu Allah Jalla Jalaluhu dan dia membawa dosa selain daripada dosa syirik, ya, masih ada harapan, masih ada potensi, masih ada peluang. Oleh karena itu, ketika kita melihat orang yang mabok, ketika kita melihat orang yang main judi, ketika kita melihat orang yang bermaksiat, ya Allah, kita harus lebih mengasihani diri kita. Inilah salah satu indikasi keberhasilan apa? Seorang dalam mendekatkan dirinya kepada Allah. Kenapa? Dia akan merasa jauh dari diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan merendah di hadapan Allah. Bahkan jamaah, manusia terbaik sesudah Nabi dan Rasul adalah Abu Bakar. Dan Abu Bakar telah menyatakan dirinya munafik. Saat Hanzalah mengatakan nafaqal Hanzalah, Hanzalah telah munafik. Hanzalah telah munafik. Kemudian Abu Bakar bertanya kepada Hanzalah, kenapa Anda berbicara seperti itu? Maka Hanzalah menjelaskan, saya seperti orang yang dekat dengan surga ketika dekat dengan Nabi kita Muhammad SAW. Maunya beramal. Dan ketika saya berkumpul bersama keluarga saya di rumah, ketika saya bercengkrama dengan keluarga saya di rumah, maka ilmu itu sedikit demi sedikit lupa dan tidak diamalkan. Maka saya merasa, apakah saya ini bagian dari orang munafik? Jangan-jangan saya ini bagian dari orang munafik. Lihat jemaah, apa kata Abu Bakar sesudah itu? Abu Bakar mengatakan, wa ana kadzalik. Allahu akbar. Kata Abu Bakar, dan posisi diri saya juga begitu. Kadang-kadang hilang ilmu itu. Posisi sama seperti itu. Abu Bakar menetapkan saya juga kadang-kadang seperti itu. Apa jangan-jangan saya juga termasuk bagian dari orang munafik? Ini. Jadi kalau ada satu bisikan, kalau ada satu bisikan dalam jiwa kita menyatakan Anda mukmin, Anda berada di zona aman, antum harus tahu itu bisikan syaitan. Itu bisikan syaitan. Karena apa? Karena ketika antum mempercayai bisikan itu, mulai hari itu antum akan merasa aman dari siksa Allah. Mulai hari itu antum akan menghinakan orang yang lagi mabok tuh. Antum akan rendahkan orang yang lagi main judi. Antum akan rendahkan orang yang lagi berzina. Padahal kita lihat hari ini berzina, besok malam dia bertobat, selesai urusannya sama Allah. Sahih? Malam ini kita lihat dia berzina. Malam ini kita lihat dia bermaksiat. Kemudian besok pagi dia mengangkat tangan dan meminta ampun sama Allah. Kemudian mati dia, selesai urusannya dengan Allah. Karena Allah maha menerima taubat. Allah maha menerima taubat. Bahkan ketika Nabi kita Muhammad SAW, ketika Nabi kita tercinta Muhammad SAW menyebutkan
daftar nama orang-orang munafik. Daftar nama orang munafik itu sudah disebut sama Nabi. Nabi tahu dari mana. Ini bukan munafik amal, tapi munafik i'tiqad. Karena kalau munafik amal setiap orang bisa lihat. Munafik amal tuh kelihatan, Pak. Misalkan orang nggak sholat fardu, dia munafik. Munafik amal. Tapi kita nggak boleh mengatakan dia munafik i'tiqad yang artinya adalah keluar dari Islam. Kecuali telah jelas iqamatul hujjah. Orang pembohong kan bagian dari munafik. Munafik amal. Nanti di dalam kitab ini kita akan mempelajari an-nifaq yanqasimu ila qismaini. Nifak itu terbagi menjadi dua. I'tiqad dan amal. Yang kita lihat yang dirasakan oleh kita adalah munafik amal. Jelas sampai sini ya. Lihat. Nabi SAW sebutkan daftar nama orang-orang munafik kepada salah seorang sahabat. Siapa? Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala, disebut namanya. Ya, disebut namanya. Itu kalau orang yang benar, kalau orang yang imannya benar, itu pasti respon. Pasti respon. Pasti khawatir. Kan kita belum finish, belum ketemu Allah. Makanya kenapa kita jarang nangis baca Al-Quran? Kenapa kita ngaji dan gak bertambah takut sama Allah? Karena kita sudah menempatkan posisi kita, orang yang berada di zona aman. Kita sudah memposisikan kita sudah ada di zona aman. Padahal dari mana kita tahu kita ada di zona aman? Dari jenggot panjang, dari celana cingkrang, dari sholat 5 waktu yang kita kerjakan. Mereka sholat 5 waktu, mereka puasa, mereka zakat, tapi mereka semua tidak merasa berada di zona aman. Yang saya maksud mereka adalah para sahabat. Mereka tidak menganggap diri mereka ada di zona aman. Oleh karena itu air mata senantiasa keluar di ibadah-ibadah mereka. Oleh karena itu ketika mereka berinteraksi dengan Al-Quran, mereka selalu bergetar hatinya, gemetaran badannya. Ya, lihat nama orang munafik disebut oleh Nabi. 1, 2, 3 listnya. Lihat bagaimana Al-Faruq. Siapa Al-Faruq? Umar bin Khattab. Al-Faruq. Gitu. Pak Gatot kalau hidup di zaman itu, kayaknya bukan gua itu mah, gitu kali ya? Enggak ya? Kita mungkin begitu kali Pak ya? Bukan gua. Gua kan ngaji setiap malam di Al-Jihad gitu kan. Allahu Akbar. Itu Al-Faruq bangun. Al-Faruq bangun. Datang nemuin siapa? Hudzaifah. Hal sammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal nama ini nggak boleh dikasih tahu sama siapa-siapa, rahasia. Tapi Al-Faruq datang. Apakah Nabi sebut nama saya di list orang-orang munafik itu? Padahal Nabi dalam satu kesempatan pernah mengatakan Umar di mana? Surga. Umar di surga. Kenapa antum? Kenapa saya jarang qiyamul lail, jarang semangat qiyamul lail? Kenapa ngajinya lemes? Kenapa kalau ngaji itu pengennya cepat-cepat gitu kan? Karena kita semua udah terganggu sama syaitan. Terganggu. Kenapa? Apa bentuk gangguan syaitan? Syaitan menanamkan dalam diri kita, antum udah ada di zona aman. Jadinya kita biasa-biasa aja dalam beribadah pada Allah. Padahal kalau lihat perjalanan para sahabat, mereka luar biasa. Makin hari, makin takut sama Allah. Al-Faruq datang. Apakah nama saya disebut oleh Nabi? Maka lebih pantas lagi siapa? Lebih pantas lagi untuk mengkhawatirkan dirinya termasuk orang munafik siapa Pak? Kita semua. Kita lebih pantas untuk mengatakan diri kita, apakah kita masuk ke dalam daftar list orang-orang munafik atau tidak. Karena ini punya efek positif Pak. Ini punya efek positif. Ketika orang membangun jiwanya demikian, dia nggak akan merasa berada di zona aman. Ketika orang tidak merasa di dalam zona aman,
maka dia akan senantiasa minta ampun. Dia nggak mudah merendahkan manusia, nggak gampang merendahkan manusia, nggak gampang menjatuhkan manusia. Nggak gampang, Pak. Nggak gampang. Ya, si fulan disebut namanya, si fulan namanya jauh dari kebaikan, nggak pernah ikut kajian, nggak pernah sholat di masjid. Hati-hati dengan ucapan seperti ini. Hati-hati. Karena saat itu belum finish. Bisa jadi lusa besok kita yang nggak datang ke pengajian. Kita yang nggak datang sholat berjamaah. Lihat jamaah. Nih. Ketika kita melihat satu fenomena yang melanggar syariat atau yang jauh dari syariat, maka jangan sebut fulan, fulan, tapi kita sebut secara mujmal. Secara umum, perbuatan dosa dan maksiat itu haram. Jangan sebut namanya, jangan sebut orangnya. Cukup sebut perbuatannya. Jangan seperti si fulan, jangan seperti kaum muslimin yang keumumannya nggak sholat. Itu am. Itu umum. Karena efeknya apa kata Nabi kita SAW? Jika kita merendahkan orang dengan dosanya, jika kita menghinakan orang dengan dosanya, jika kita menjatuhkan orang dengan dosanya, maka Nabi bilang SAW, kita nggak akan mati kecuali kita sebelumnya melakukan dosa itu. Kita nggak akan meninggal kecuali melakukan dosa itu sebelumnya. Kita nggak usah bicara, atau kita silakan melakukan pembuktian hadis ini. Hadis ini. Coba antum dalam menegur teman antum yang suka tidur di majelis, ya, tidur mulu lu, mau ngaji apa mau tidur gitu. Misalnya cara menegurnya seperti itu dengan didengar oleh orang lain, diketahui oleh orang lain. Antum lihat, antum rasakan di kemudian hari antum yang akan tidur di majelis. Itu sabda Nabi kita SAW. Subhanallah. Karena kehormatan seorang muslim benar-benar harus dijaga. Tidak mati kecuali dia akan melakukan dosa itu. Kecuali dia bicara secara umum. Dalam majelis ilmu, bapak-bapak, ibu-ibu, jangan tidur. Itu kan umum. Siapa orangnya? Semuanya termasuk yang tidur, kan kita nggak sebut fulan. Jelas? Baik. Silakan Pak dilanjut bacanya. Jadi ibadah itu tidak hanya sebatas sekedar ibadah, tapi yang sedang kita pelajari bagaimana kita belajar ibadah itu tidak punya kepentingan, kecuali kepentingannya cuma satu, diterima sama Allah. Ya, kepentingan dalam beribadah itu. Satu, diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Konsentrasi kita dalam melakukan sebuah ibadah itu ke situ. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Kun liqabulil a'mali asyadda minkum ihtimaman minal amal. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, hendaknya setiap manusia berkonsentrasi lebih terhadap diterimanya amal daripada amal itu sendiri. Jadi konsentrasi amal kita ini akan diterima atau tidak oleh Allah itu harus lebih ekstra daripada amal itu sendiri. Jadi ketika kita mau melakukan sebuah amal,
Ketika kita hendak melakukan sebuah amal yang kita pikirkan dalam jiwa kita, ini akan diterima atau tidak oleh Allah. Silakan Pak. Surat An-Nahl ayat 36. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut itu. Oke. Jadi ibadah benar-benar harus murni, ya. Harus murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Harus dibersihkan dari tagut, sembahan-sembahan selain Allah Jalla Jalaluhu. Dan ini butuh waktu yang panjang. Ini butuh waktu yang panjang. Ya, butuh waktu yang panjang, butuh waktu yang lama, butuh konsentrasi yang lebih. Tidak bisa instan. Tidak bisa instan. Dia butuh waktu yang panjang. Sebagaimana Nabi membutuhkan waktu 23 tahun. Nabi membutuhkan waktu berapa? 23 tahun. Untuk mendakwahkan dakwah tauhid. Jadi bagaimana hati itu bersih gitu. Bagaimana hati itu bersih? Benar-benar bersih saat ketemu Allah Subhanahu wa taala dari semua noda-nodanya. Lanjut. Al-Araf 59, 65, 73, dan 85. Wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tak ada Tuhan bagimu selainnya. Terus Ali Imran 103. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. kemudian Surat Toha 123. Jika datang kepadamu petunjuk dariku, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. sudah masuk Isya? Hah? 1 menit lagi. Hah? Belum bunyi. Oke, nanti kita lanjut habis salat Isya insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali kajian kita dari pembahasan Kitab Tauhid. Kitab yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Silakan Pak Aris. Coba saya pinjem buku sebentar. Sekarang kita di halaman 5 paling atas Pak Aris. Halaman 5 paling atas. Silakan Pak Aris. Mas Nuno. Silakan. Ayat-ayat di atas sebenarnya ada yang jumlahnya banyak, menunjukkan bahwa segala amal tidak diterima jika tidak bersih dan syirik. Iya. Ayat-ayat yang dibawakan oleh Fadilatul Syekh hafizahullah taala
ayat yang dibawakan oleh Fadilatul Syekh yang tadi kita bacakan, itu yang serupa, yang senada itu banyak. Kata Fadilatul Syekh hafizahullah taala, ayat-ayat yang serupa, ayat-ayat yang senada itu banyak. Ayat yang menjelaskan tentang amal-amal itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali jika amal tersebut dikerjakan ikhlas dan bersih dari kesyirikan. Idza kanat khalisatan minasyirki. Lihat, coba antum perhatikan di buku antum. Diulang, silakan Pak Alis bacanya. Ayat-ayat di atas dan yang senada yang jumlahnya banyak menunjukkan bahwa segala amal tidak diterima jika tidak bersih dan syirik. Oke. Beliau hafizahullah taala mengatakan amal itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika amal itu tidak bersih dari kesyirikan. Amal itu tidak diterima oleh Allah jika tidak bersih dari kesyirikan. Dan tentunya kita harus memahami apa itu kesyirikan yang dimaksud oleh perkataan beliau hafizahullah. Yaitu sejalan ataupun senada dengan apa yang Allah firmankan, misalnya di dalam Al-Quran Al-Karim, di dalam surah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, surat Al-Furqan ayat ke-23. Dalam surat Al-Furqan ayat 23, Allah berfirman, dan Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan amal-amal yang dikerjakan oleh sebagian manusia. Manusia ketika beramal ada yang diharapin ya? Ada yang diharapkan? Apa yang diharapkan? Pahala ya. Berharap pahala, berharap kebaikan. Kalau nggak diterima dari awal, nggak terlalu nyesek, itu lebih nyesek lagi ketika amalnya kelihatan baru dikasih tahu nggak diterima. Paham nggak Pak? Pak Gatot paham nggak? Kalau dari awal diumumin amal Anda ditolak, itu nyesek sih nyesek, tapi nggak terlalu. Tapi lebih dahsyat lagi ketika dikasih tahu nih amalnya ternyata ditolak, ternyata dijadikan debu yang berterbangan. Allah mengatakan wa qadimna ila ma'amilu min amalin.
wa qadimna ila ma amilu min amalin. Kami akan hadirkan amal-amal yang diharapkan oleh sebagian orang. Amal itu harusnya menjadi kebaikan buat mereka. Salatnya, puasanya, zakatnya, pengajiannya, dan seterusnya. Kemudian Allah mengatakan faja'alnahu haba'an mansura. Dan kemudian amal itu Allah jadikan buat orang tadi seperti debu yang berterbangan. Seperti debu yang berterbangan. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir dan para ahli tafsir lainnya, yakni nasib orang-orang yang tidak memenuhi persyaratan diterimanya amal demikian. Nasibnya demikian. Misal dia ikhlas dalam mengerjakannya, tetapi dia nggak selektif dalam beramal, nggak selektif. Ikhlas aja nggak cukup, tapi dia harus selektif. Ini disyariatkan atau tidak? Maka ini berpotensi amalnya masuk dalam hadis ayat ini. Di lain pihak, orang selektif dalam beramal. Pilih, selektif. Tapi dia tidak memenuhi syarat yang satu. Syarat yang pertama. Maka dia pun bernasib sama. Dan kita semua nggak tahu apakah kita masuk atau tidak dalam ayat ini, karena kita belum berjumpa dengan Allah. Makanya kenapa para sahabat itu mental ketakutan amalnya ditolak sama Allah. Mentalnya gitu, sehingga mereka banyak istighfar, banyak menangis, nggak menghina orang, tidak menjatuhkan orang, dan seterusnya. Sekarang kita mau bangga dengan amal kita. Dari mana kita bisa bangga? Lewat sisi mana? Sementara rapor aja kita belum tahu diterima atau tidak. Kita mau kecilin manusia, kita mau rendahkan manusia, lewat sisi mana? Salat kita kan belum tentu diterima. Kita mau kecilin orang yang nggak sholat, kita mau rendahkan dia, kita mau kecilkan dia. Lewat apa? Karena kita sudah sholat berjamaah. Kan sholat berjamaahnya belum tentu diterima. Kita mau kecilin orang-orang yang nggak puasa di bulan Ramadan. Kita mau rendahkan mereka, kita mau pojokkan mereka. Terus kita mau kecilin lewat apa? Lewat puasa kita. Kan puasa kita juga belum tentu diterima. Gitu. Makanya inilah pentingnya belajar ilmu agama. Tidak ada mental para sahabat itu ngecilin orang tuh nggak ada. Merendahin orang tuh nggak ada. Yang ada mereka aja masih khawatir selamat atau enggak saat ketemu Allah. Ya, mereka masih khawatir ketemu Allah itu selamat atau tidak. Sebagaimana tadi kita sampaikan di kajian sebelum atau sebelum salat Isya, kita harus jauh lebih khawatir tentang kita dibanding para pelaku zina itu, dibanding para peminum khamr itu. Kenapa? Karena kalau kita amalnya ditolak, berarti kita termasuk orang yang melakukan kesyirikan. Syirkun khafi, syirik yang tersembunyi.
Ya, gitu. Jadi ya boleh kita nasihatin teman kita yang masih mabok, banyakin istighfar, banyakin bertobat. Kita lebih butuh istighfar dan lebih butuh tobat. Kita lebih butuh istighfar. Kita lebih butuh untuk sering bertobat. Makanya kan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat itu ketika sudah benar-benar mengerti agama, itu makin dekat, makin dekat, makin dekat, makin dekat kepada Allah. Gak kendor tuh, gak kendor, gak punya mental merasa ada di zona aman, enggak tuh. Itu penyakit kita. Kenapa kita bilang penyakit kita? Kenapa kita bilang itu penyakit kita? Sekarang kita tanya sama diri kita, sehebat apa air mata ini keluar di malam hari? Kenapa kita nggak pernah meneteskan air mata di malam hari? Apakah kita merasa, apakah kita telah terjebak oleh setan yang menyatakan Anda ada di posisi aman? Kenapa Nabi yang dipastikan aman, dia selalu nangis di malam hari? Paham? Kenapa Nabi? Nabi, antum yakin nggak Nabi di posisi aman? Yakin nggak? Atau antum masih ragu-ragu? Nabi posisinya aman nggak besok pulang? Aman nggak? Terus kenapa yang berada, yang dipastikan ada di posisi aman, hari-harinya nangis? Terus kita yang baru ngaji kemarin sore, yang baru tumbuh jenggotnya, yang sudah cingkrang celananya, terus itu menghasilkan kita nggak pernah qiyamul lail, nggak pernah nangis, nggak pernah minta maaf, nggak pernah sungguh-sungguh dalam beribadah. Ini ada apa? Jangan-jangan kita belajar lewat metode yang salah. Tak kenapa para sahabat makin hari bukan makin merasa di zona aman, justru makin hari mereka merasa ada di zona jangan-jangan mereka munafik. Jangan-jangan mereka munafik. Nah, itu dia. Kenapa? Karena kita ketika baca ayat tentang ancaman, hukuman, kayak gini nih, kita langsung berpikir, kita langsung dibisikkan sama setan, antum jauh dari ayat ini. Ya kan? Sehingga air mata ini nggak keluar. Coba ayat ini ketika antum baca, ya Allah, gimana nasib saya kalau saya masuk ayat ini? Ya Allah, gimana nasib saya? Dan begitulah cara Nabi dan para sahabat ketika membaca ayat tentang hukuman. Itu responnya begitu. Ini ayat tentang ancaman, hukuman. Kayaknya bukan buat saya, ini buat Pak Gatot yang kayak gini. Ya buat Pak Gatot nih. Ya subhanallah. Itu kita yang punya mental kayak gitu, kita telah ditipu oleh syaitan. Kita ditipu oleh syaitan. Coba antum berpikir. Itu manusia yang dijamin posisinya di surga, itu hari-harinya nangis, 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 nangis. Enggak hanya sewaktu-waktu, kan Allah yang bilang kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Allah yang cerita, Allah yang mengkisahkan tentang para sahabat. Mereka tuh sedikit tidurnya di waktu malam. Qalilan minal laili ma yahja'un. Ngapain? Nonton bola? Ya. Ngapain? Beribadah tuh. Mereka sedikit, mereka takut sama Allah. Itu. Itu kalau kita beragamanya nggak begitu, ini ada yang salah. Ini harus dikoreksi. Harus dikoreksi. Terus Allah bilang, wa bil asharihum yastaghfirun. Dan itu setiap hari. Menjelang waktu subuh, setelah awal malam, itu sibuk dengan beribadah pada Allah. Menjelang waktu subuh mereka beristighfar. Mereka minta maaf, mereka minta ampun, mereka tahu diri. Dan kita hari-harinya lewat tanpa qiyamul lail.
Hari-harinya lewat tanpa minta maaf sama Allah. Jadi yang benar kita apa para sahabat? Hah? Kita. Kita apa para sahabat? Para sahabat. Itu karakter penghuni surga tuh begitu. Malamnya sedikit tidur. Habis malamnya beribadah, bermunajat, minta ampun, minta maaf sama Allah. Maka ini Imam Ahmad yang bilang, kalau kita dapat bisikan, dapat wangsit gitu ya, wangsit. Wangsit tadi. Wangsit itu. Tahu nggak Rika? Dapat bisikan. Ente udah ada satu tempat di surga. Kalau kita dapat bisikan itu, antum harus bilang kadzabtum. Dusta itu syaitan. Imam Ahmad sakit keras. Ini cerita Abdullah anaknya. Sakit keras. Itu Imam Ahmad ngiko. Ba'du. Terus begitu siuman, anaknya tanya, kenapa tadi ngomong ba'du? Karena lagi dalam kondisi itu, syaitan masuk dan bisikin, sekarang Anda selamat dari gangguan saya. Syaitan bilang gitu pada Ahmad. Apa kata Imam Ahmad? Belum selesai. Karena dia bukan selesai ganggu kita, kecuali ruh kita sudah terangkat. Bohong antum, belum selesai saya. Belum selesai. Ini yang harus kita bangun. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kenapa kita sulit setelah berilmu, setelah diberi kesempatan oleh Allah untuk belajar, setelah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangi majelis ilmu, kenapa satu karakter istimewa sulit berada pada diri kita? Apa? Karakter apa? Karakter apa? Tawadhu. Kenapa karakter itu susah? Kan yang ngajarin tawadhu itu Nabi kita. Nabi bilang apa Pak Gatot? Gak ada manusia yang bisa masuk surga dengan amal. Terus Nabi ditanya, Anda juga? Termasuk saya? Ya Allah. Kayak apa ini tawadhunya? Termasuk saya. Jauh nggak sama kita? Hah? Jauh. Makanya kita nggak pernah bisa tawadhu. Makanya kita nggak pernah bisa menghargai orang. Kita cuma bisa menyalahkan. Kenapa kita nggak bisa bertawadhu? Padahal kita juga nggak tahu kedudukan hasil akhir besok saat pulang ke hadapan Allah. Nah ini dia, ya di antara ayatnya. Ini harus dapat perhatian dari kita semua. Harus dapat perhatian. Kemudian juga dalam hadis Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam kan mengatakan gini. Kata Nabi, Ana aghna syuraka. Dalam hadits qudsi. Hadits qudsi Allah Taala berfirman, saya nggak butuh sekutu, kata Allah. Saya nggak butuh sekutu. Man amila amalan, siapa saja yang beramal, asyraka fihi ma'i ghairi, dia punya motivasi lain selain saya nggak butuh sama dia dan saya nggak butuh sama amalnya. Terus siapa yang bisa jamin diri kita nggak ada di hadis itu? Siapa yang bisa memastikan kita nggak punya kepentingan duduk di majelis ini? Siapa yang bisa jamin? Sementara nilai pun belum diberikan, sementara rapot pun belum Allah kasih. Rapot itu kan baru dikasih kapan? Nanti saat kita ada di hari kiamat. Maka hadis ini, hadis yang sangat-sangat harus mendapatkan perhatian. Allah nggak butuh sekutu, saya nggak butuh sekutu.
Kata Syekh Shalih Utsaimin, kenapa ilmu itu nggak bisa masuk ke dalam hati kita? Apa di antara sebab ilmu itu nggak bisa masuk dalam hati kita? Seharusnya ilmu itu bisa masuk ke dalam hati kita. Tempatnya ilmu kan sini. Tempatnya ilmu di sini. Kenapa ilmu itu nggak bisa masuk ke sini? Karena kotornya hati ini. Ilmu itu sebuah hal yang suci dan tidak akan pernah bisa masuk ke tempat yang kotor. Itu membaca kitab Tadhkiratus Sami. Itu dijelaskan oleh Imam Ibnul Jama'ah. Ketika ilmu yang suci, yang bersih itu di dalam sini kotor, manusia punya niat dan tujuan yang jelek, tujuan dunia dan seisinya, ilmu itu nggak akan pernah bisa masuk. Ilmu itu cuma bisa jadi titel. Dia cuma bertitel punya ilmu, tapi dia bukan ahlul ilmu. Dia bertitel ahlul ilmu. Titelnya A, B, C. Tapi ilmu nggak bisa dilihat dalam dirinya. Ilmu nggak bisa dilihat dalam dirinya. Kan ilmu itu bisa dirasakan. Ilmu itu bisa dirasakan. Ilmu itu bisa dirasakan sebagaimana makanan bisa dirasakan. Ilmu itu bisa dirasakan. Dan orang-orang yang terdekat dengan ahli ilmu itu orang yang bisa ngerasain. Makanya kenapa Rabi'ah bin Ka'ab saat ditanya, Anda minta apa sama saya? Mau apa sama saya? Sama Nabi. Anda mau minta apa sama saya? Kata Rabi'ah, saya mau minta nemenin Anda di surga. Berarti kan Rabi'ah udah ngerasain Nabi ini bukan cuman omdo. Paham gak? Nabi ini orang yang ngomong dan yang pertama mempraktekkan ilmu. Itu dia Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kenapa ilmu itu sulit tertransfer hari ini? Karena metode hari ini dalam ilmu itu cuman menulis, mencatat, mendengar, tidak melihat. Apa kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala? Beliau menceritakan majelisnya Imam Ahmad itu dihadiri, kalau Imam Ahmad ngajar itu 5.000 orang. Yang datang berapa? 5.000. Kalau Imam Ahmad ngajar itu yang datang 5.000. Dan kata Syekh hafizahullah itu dari 5.000 yang nulis itu nggak sampai 500. Yang nulis nggak sampai 500. 4.500 itu ngelihat bagaimana Imam Ahmad duduk, bagaimana Imam Ahmad minum, bagaimana Imam Ahmad membawakan ayat, bagaimana Imam Ahmad menegur. Itu Pak, 4.500 tidak nulis, tapi lihat ilmu ada nggak sama Ahmad. Nah, itu dia, ditengok, dilihatin gimana duduknya, gimana minumnya, dan seterusnya. Itu begitu Pak, begitu. Duduk di majelisnya siapa? Imam Ahmad. Duduk di majelis Imam Ahmad. Jadi ilmu itu bisa kelihatan, bisa dilihat, bisa dirasakan. Itu ilmu. Itu ilmu. Itu hakikat ilmu. Kalau ilmu hanya bisa didengar, itu baru sampai di tahap hafalan. Sampai di tahap hafalan. Ilmu yang hakiki yang bisa mengubah hidup seseorang, itu kalau ilmu itu bisa dilihat, bisa dirasakan. Antum, ana yakin 100%. Kalau antum bisa melihat ilmu itu ada depan mata antum, antum akan terpengaruh dengan ilmu itu. Dia nggak perlu ngomong, dia nggak perlu bicara, tapi kita merasakan dia ahlul ilmu. Nggak perlu bicara. Kita ambil contoh sedikit. Antum punya anak, antum punya cucu. Sebagian udah punya cucu ya. Coba nih, antum nggak ngomong sama anak antum nggak ngomong sama cucu antum. Sholat ke masjid, tapi dengan perangai, dengan karakter antum, setiap adzan antum ke masjid, antum nggak ngomong, dia juga udah siap.
Sahih nggak? Nyata nggak? Antum nggak usah ngomong, dia udah siap. Kadang-kadang kita yang nggak siap, dia ingetin kita, ayah udah azan, bapak udah azan, kong udah azan. Dia nggak diajarin dengan lisan, tapi dia ngelihat bapaknya, dia ngelihat siapa? Kakeknya. Lihat efek ilmu jika cara mentransfernya dengan melihat. Maka kenapa para sahabat jadi orang istimewa? Karena cara Nabi pentransfer ilmu itu bukan hanya menyampaikan, tapi sahabat melihat ilmu itu dan merasakan ilmu itu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang susah. Susah nggak itu? Itu yang susah. Hari ini kita bisa teori, hari ini kita punya hafalan banyak, tapi berapa persen dari teori dan hafalan itu yang sudah jadi jati diri kita? Kita lihat lagi. Hadis Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pernah bicara atau Nabi pernah menyampaikan, kata Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satu karakter orang-orang beriman yang benar, yang tidak terganggu atau yang bisa lewat gangguan syaitan, ketika hidupnya selalu ketakutan akan negeri akhirat. Hidupnya begitu, selalu ketakutan. Kita lihat hadis Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? Allah tidak menyatukan dua keamanan dan dua rasa takut pada diri seseorang. Maksudnya, ketika orang hidup di dunia ini dalam posisi merasa berada di zona aman, nggak takut, santai, nggak khawatir, maka kata Nabi kita Muhammad SAW, dia akan menjadi orang yang ketakutan saat berjumpa dengan Allah. Yang merasa aman di dunia ini, dia akan merasa ketakutan besok saat di hadapan Allah. Sekarang apa yang membuat kita merasa aman? Sekarang apa yang membuat kita merasa nyaman? Adakah ayat atau hadis khusus berbicara untuk kita? Ada nggak? Nggak ada. Ayat dan hadis itu secara umum. Ayat dan hadis khusus berbicara tentang sahabat, turun kepada para sahabat. Harusnya mereka punya mental merasa aman. Harusnya kan gitu ya. Tapi ternyata kenapa nggak begitu? Karena gurunya mereka nggak ngajarin mereka punya mental merasa aman. Lihat, kata Nabi, ketika Nabi ditanya, termasuk Anda yang tidak masuk surga dengan amal? Iya, termasuk saya. Kecuali Allah rahmati saya. Terus sebaliknya, Nabi mengatakan apa? Dan orang yang selalu ketakutan hidupnya. Dan itulah karakternya para sahabat. Ketakutan hidupnya. Takut saat berjumpa dengan Allah. Itu sahabatnya orang-orang istimewa. Kan seharusnya yang punya mental ketakutan itu siapa? Seharusnya yang punya mental ketakutan itu siapa? Orang pelaku zina. Soalnya harus dia punya mental ketakutan dong. Karena dia akan pulang ke hadapan Allah. Dia telah berzina ratusan kali. Dia telah berjudi ratusan kali.
dia telah bantung kartu dan seterusnya. Harusnya dia punya mental ketakutan. Tapi lihat, yang punya mental ketakutan justru para sahabat. Luar biasa, Pak. Justru para sahabat. Antum lihat surat Al-Mu'minun ayat 60. Antum lihat surat Al-Mu'minun ayat 60. Ketemu nggak? Ketemu? Baca baris. Dan mereka yang memberikan apa yang mereka berikan sedekah dengan hati penuh rasa takut karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan. Iya. Aisyah sama seperti kita. Heran. Aisyah tuh keheranan dengan ayat ini. Dan Aisyah tanya sama Nabi, kenapa mereka ketakutan? Kenapa hati mereka berdebar-debar? Emangnya mereka pelaku zina? Emangnya mereka peminum khamar? Emangnya mereka pemain judi? Yang Aisyah tangkap, yang harusnya ketakutan kan orang-orang yang punya karakter gini kan? Sahih enggak? Pelaku zina, pelaku judi, peminum khamar, dosa-dosa. Harusnya mereka punya mental ketakutan. Maka ketika pelaku zina, pelaku judi, pelaku peminum khamar tidak punya mental ketakutan saat berjumpa Allah, dia dikerjain sama setan. Lihat, Pak. Aisyah tuh sampai tanya, kenapa kok mereka hatinya berdebar-debar? Wa qulubuhum wajilatun. Emang mereka ngapain? Apa kata Nabi kepada Aisyah? Enggak, wallahi enggak. Mereka tidak berzina, mereka tidak minum khamar, mereka tidak berjudi, mereka tidak bermaksiat, mereka sholat, mereka puasa, mereka zakat, mereka haji, mereka umrah, mereka beramal. Tapi mereka tahu mereka harus ketemu Allah bawa amal itu. Dan di situ persidangan yang sesungguhnya ada dua jawaban dari Allah, diterima atau Allah akan bilang kadzabtum. Itu gimana nggak deg-degan hatinya? Habis sholat deg-degan. Besok ketemu Allah, Allah tanya, antum sholat buat siapa? Antum ngaji buat siapa? Gimana nggak deg-degan? Kalau untuk Allah, selamat. Tapi kalau kita bohong, menyembunyikan dusta di sini, Allah nggak bisa dibohong. Kalau ada dusta di hati ini, kalau ada kepentingan receh di hati ini, kepentingan dunia itu kan kepentingan receh. Dunia receh. Ketika masuk dalam hati kita, maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semua. Lihat mentalnya mereka, hatinya deg. Pernah nggak antum pulang ke rumah habis kajian deg-degan? Pak, kenapa, Pak? Aduh, ibu istri tanya, Bapak kenapa? Habis ngaji jadi kayak begini. Iya, tadi saya ngaji dilihat banyak orang. Saya senang. Kenapa? Karena orang puji saya. Gimana besok ketemu Allah? Jangan-jangan ini senangnya saya karena saya dipuji oleh manusia. Itu, Pak. Ya, dahsyat ya. Maka yang selamat, kata Syekh Fauzan, adalah yang bawa amal dan amalnya bersih dari kesyirikan. Bersih dari kesyirikan. Dan bahkan jamaah, antum tahu lah, ana yakin antum pernah dengar. Nabi itu kalau khawatir bukan sesuatu hal yang rendah.
Nabi bukan khawatir hal-hal yang receh. Nabi khawatir hal yang besar. Banyak hadis tentang kayak gini. Ya. Nabi pernah lewat sekumpulan sahabat sedang bicara. Sedang ngobrol. Ya, sedang menantikan Abu Ubaidah yang datang membawa harta ghanimah. Nabi ngelihat perangai para sahabat yang antusias menunggu siapa? Abu Ubaidah datang. Kenapa nih antum kok kayaknya beda hari ini? Apa antum udah dengar Abu Ubaidah mau datang? Abu Ubaidah mau datang bawa apa? Ghanimah. Dan mereka akan dapat ghanimah. Jadi Nabi tahu kenapa antum begini. Kenapa ini kayaknya beda nih antum. Nah, disitulah keluar hadis Nabi. Bukan kemiskinan yang saya takutkan menimpa antum. Saya nggak takut antum miskin. Saya nggak khawatir antum miskin. Ya, saya nggak khawatir. Itu Nabi yang saya nggak khawatir kalian miskin. Mal fakhru akhsha alayya. Bukan kefakiran yang saya khawatirkan. Apa yang Nabi khawatirkan? Yang saya khawatirkan justru jika Allah Jalla Jalaluhu bukakan dunia buat antum. Dan antum akan habis waktunya di situ. Antum nggak belajar lagi halal haram. Antum nggak belajar lagi sunnah, bid'ah, tauhid, syirik. Antum nggak kenal itu semua. Itu yang saya khawatirkan. Kalian hidup kayak gitu. Itu yang saya khawatirkan. Antum tahu? Itu gara-gara nungguin Abu Ubaidah, mereka ketinggalan sholat subuh. Ketinggalan sholat subuh. Mereka baru datang, sholat subuh baru selesai. Kenapa antum ini? Ada apa antum? Ana yakin antum telah dengar Abu Ubaidah datang. Ya subhanallah. Bukankah dunia yang membuat kita ketinggalan sholat berjamaah sahih? Dan Nabi nggak khawatir kita miskin. Itu satu. Dalam kesempatan yang lain, Nabi bilang ketika ada sekumpulan sahabat yang sedang berbicara tentang bahayanya Dajjal. Masa Nabi khawatir, kita nggak khawatir? Nah, la haula wala quwata illa billah. Gimana sih cara pikir kita? Nabi itu khawatir. Nabi itu mengkhawatirkan kita. Dan yang pastinya sih bukan kita yang dikhawatirkan. Nabi khawatir sahabat. Kalau ke kita sangat khawatir. Iya enggak? Karena iman kita kan di bawah sahabat. Kalau imannya sahabat aja Nabi khawatir. Khawatir apa? Nabi bilang, ada yang lebih saya khawatirkan dari Dajjal menimpa Anda. Nabi kan sedang khitab, yang diajak bicara sama Nabi siapa? Sahabat. Sahabat imannya ketahuan. Ada Abu Bakar di situ, ada Umar di situ, ada Utsman, ada Ali dan seterusnya. Iman mereka itu jauh di atas kita. Sah? Atau kita mau bilang iman kita dengan iman mereka selevel? Sekelas. Allahu Akbar. Itu Nabi mengkhawatirkan mereka. Kalau Nabi lihat kita bukan khawatir, apa? Sangat khawatir. Lihat, tahu juga belum diterima amal selfie. Alhamdulillah sampai Masjidil Haram. Antum memang udah tahu ketemu Allah diterima.
alhamdulillah bisa hadir di pengajian. Ya nggak dilarang 100%, tapi antum pastikan itu buat siapa dan buat apa. Kalau menyebarkan kebaikan, selamat. Tapi kalau punya niat terselubung, ya kan celaka jadinya, Pak. Celaka nggak? Celaka. Kapan? Saat ketemu Allah. Kan celaka. Itu modelnya kita. Betul nggak sih? Modelnya kita. Beda sama modelnya. Gimana model mereka kalau habis beramal? Begini hatinya, empot-empotan, duk 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 duk. Beda sama kita, bikin status. Habis beramal bikin status coba. Hah? Iya enggak? Alhamdulillah hadir di kajian Al-Jihad. Saya bilang, saya nggak mengatakan ini dilarang, cuman hati-hati kalau ini sebagai tahadus bin ni'mah, memberi motivasi orang, kita selamat, tapi kan kita juga nggak bisa memastikan apakah benar ini tahadus bin ni'mah, apakah benar ini memberikan motivasi buat orang, atau biar orang tahu kita habis. Kan bedanya tipis, 11 setengah. Bedanya tipis, tapi resikonya fatal. Resikonya fatal. Fatalnya memang bukan di sini. Kapan? Saat ketemu Allah. Bohong antum, bukan kasih motivasi orang, tapi antum mau biar orang tahu antum telah melakukan A, B, C, D, F, G. Allah tahu. Maka pilihlah keselamatan. Iya, bagus. Pilih keselamatan. Nabi, ya Allah ya Karim, yang saya lebih khawatirkan menimpa Anda adalah asyirku al-khafi. Pak Nabi itu khawatir kok kita santai. Allahu Akbar. Gimana kita belajarnya? Karena bahwa syirku al-khafi itu mudaratnya besar saat ketemu Allah. Nabi khawatir, kok kita bisa santai? Mafhum sampai sini? Oh, Nabi sangat khawatir. Yang saya lebih khawatirkan dari Dajjal, Anda ketemu Allah bahwa syirik khafi, syirik tersembunyi. Nabi khawatir, lihat tuh, saking. Berarti Nabi lebih sayang sama kita dari diri kita sendiri. Dikhawatirin kita sama Nabi. Kita santai, slow. Iya enggak? Kita santai, kita slow. Seolah-olah kita sudah ada namanya di surga. Iya, Pak Aris. Seolah-olah kita udahlah, saya akan ketemu sama Abu Bakar besok, mau banyak tanya sama Abu Bakar di sana. Allahu Akbar. Itu yang belajar. Inilah fungsi yang kita belajar. Ya, kita lanjut dari buku, silakan. Karena itulah perhatian Nabi SAW yang pertama adalah berurusan akidah. Oh, itu dia. Karena ini penting, karena ini syarat mutlak diterimanya amal. Maka ihtimamnya, perhatiannya Nabi itu ke sini. Yang pertama itu di sini. Memperhatikan akidah, memperhatikan tauhid, memperhatikan kebenaran seseorang beramal. Apa maksud seseorang beramal? Apa motivasi seseorang beramal? Macam-macam orang punya motivasi dalam beramal. Ya, macam-macam. Ya, sampai sini kita cukupkan kajian kita, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada mau tanya sampai sini?
Silakan Pak. Bapak mau tanya? Barakallahu fiik Ustaz. Tadi disampaikan bahwa ketika para sahabat itu beramal itu mereka merasa khawatir kalau amalan itu diterima di Allah. Sementara hari ini kita berbalikan merasa harap memiliki penyakit zona amannya itu untuk kita. Nah, pertanyaannya adalah kira-kira untuk yang kita merasa zona aman itu bagaimana supaya bisa keluar dari zona aman itu, Ustaz? Iya. Iya. Jadi gini Pak. Alhamdulillah. Salah satu yang akan Allah berikan pada kita dengan sebab ketakwaan adalah koreksi, dan koreksi Allah akan selalu mengkoreksi diri kita. Ketika kita belajar untuk bertakwa, terus menuntut ilmu agama, maka Allah akan memberikan koreksi untuk diri kita sedikit demi sedikit. Itu Pak. Jadi kita harus benar-benar berusaha mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dan puncak maksimal seseorang mendekatkan diri pada Allah adalah sebagaimana puncak yang dirasakan oleh Nabi dan para sahabat. Itu puncaknya. Barometernya mereka. Kan mereka orang yang maksimal. Benar gak sih? Yakin ya? Mereka sudah maksimal dalam beramal, dalam berucap. Mereka sudah maksimal. Tapi kenapa mereka gak punya mental merasa ada di zona aman? Justru mental mereka semakin takut, semakin ngeri. Dan itulah hakikat mengenal Allah. Hakikat mengenal Allah. Kan tadi Allah sudah sebutkan, kita baca ini. Anak gak peduli kalau Nabi Muhammad ketemu saya, bahwa syirik saya hapus amal dia. Anak gak peduli dia Muhammad. Mafhum? Saya gak peduli. Terus kita gak khawatir kalau Nabi datang menghadap Allah bawa syirik, itu Allah hapus, apalagi kita. Bisa dipahami Pak? Ah, itulah. Kemudian makanya harus banyak minta sama Allah, minta taufik. Makanya mulai pahami surat Al-Fatihah, pahami maknanya. Kan kita bilang sama Allah, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Itu pahami. Ya Allah, saya minta siratal mustaqim, jalan yang lurus. Kalau kita benar, kalau kita jujur, bangun dari diri kita kejujuran. Saya belajar mau mendekatkan diri sama Allah. Allah akan koreksi diri kita. Hari demi hari itu yang ada koreksi. Itu. Hari demi hari kita nggak akan koreksi orang. Ada ulama ditanya gini, kenapa Anda jarang koreksi orang? Kata dia, saya sama diri saya aja gak ridho, gimana saya mau koreksi orang? Allahu Akbar. Dalam tuh jaman, paham gak? Saya sama diri saya sendiri aja gak ridho saya. Bagaimana saya mau koreksi orang? Nah, itu dia. Itu mental yang dibangun oleh Nabi kepada para sahabat. Nah, jadi bagaimana banyak berdoa sama Allah, minta sama Allah. Kan ada juga salah satu doa yang Nabi ajarkan, Allahumma arinal haqqa haqqa
warzuqna tibaa. Ya Allah, tampakkanlah, ya Allah, terangkanlah kebenaran itu nyata depan muka saya, dan anugerahkanlah kepada saya taufik untuk mengikuti kebenaran. Kemudian wa arinal batila batila. Ya Allah, terangkanlah sebuah kebatilan depan muka saya, batil, benar-benar batil. Warzuqna tinaba, dan berikanlah saya rizki, berikanlah saya taufik agar saya jauh sejauh-jauhnya dari kebatilan itu. Itu minta tuh sama Allah. Allahumma harinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna jinaba. Minta petunjuk. Allah akan koreksi kita. Allah akan koreksi kita. Setiap hari kita akan dikoreksi. Makanya kita harus paham, Pak, menuntut ilmu adalah koreksi. Koreksi untuk siapa? Untuk diri kita, bukan untuk orang yang di luar sana. Makanya tadi kenapa saya bawa ayat ini bukan untuk orang yang berzina, ayat ini bukan untuk orang yang berjudi, ayat ini untuk kita semua yang ada di majelis ini. Kita nggak sedang bicarakan mereka yang ada di luar sana. Kita sendiri aja nggak tahu nasibnya saat ketemu Allah. Kita nggak tahu. Bahkan kita bisa lebih terancam dari pelaku zina. Sampai nggak sih? Kita lebih terancam, Pak, dari pelaku zina, dari peminum khamr. Bahkan mereka punya potensi dimaafkan sama Allah. Kan peminum wanita penzina memberi minum anjing itu dimaafin kan sama siapa? Allah. Berarti mereka lebih berpotensi untuk dimaafin. Dan kita, kalau kita bawa amal ini ke hadapan Allah, ternyata punya niat tersembunyi, kelar hidup kita. Kelar hidup kita. Gak ada remedial, Pak, di sana, Pak. Sahih? Gak ada remedial di sana, Pak. Makanya Nabi sangat khawatir. Terus kita bisa santai. Terus kita bisa slow. Terus kita bisa rendahin orang. Terus kita bisa kucilkan orang. Dari mana ilmu ini? Dari mana ilmu ini? Bisa dipahami, Pak? Kita harus tahu. Makanya prinsip belajar harus bagaimana prinsip belajar ketika Nabi ngajarin para sahabat. Bukan prinsip ustadz kita, enggak, ustadz kita manusia. Prinsip Nabi ngajarin sahabat jadi apa? Bukan prinsip ustadz kita. Ini kesalahan kita. Ustadz kita iya, prinsip dia selama dia pegang prinsipnya Nabi. Nabi mengajarkan para sahabat jadi apa mereka? Jadi orang yang takut sama Allah. Itu cetakannya siapa? Nabi. Mereka dijadikan orang-orang yang takut sama Allah. Lisannya terjaga, pandangannya terjaga. Itu. Paham sampai sini, Pak? Jadi harus tahu, saya mau dijadikan apa sama ustadz ini? Ustadz ini mau ngarahin saya kemana? Paham sampai sini? Harus punya ilmu kita. Harus tahu siapa yang ngajarin kita. Dia membuat kita takut sama Allah atau membuat kita merasa di zona aman. Paham ya, Pak ya? Maka kita harus mengkoreksi, dan mengkoreksi. Koreksi itu penting, Pak. Koreksi itu penting. Bahkan sampai hari ini kita harus terus mengkoreksi diri kita. Koreksi. Terus setiap hari koreksi. Ini udah benar belum ya? Ini udah benar belum ya? Kan setiap orang pasti mengaku mereka ada di atas kebenaran. Sahih enggak? Kan kebenaran itu bisa disebutkan dengan ayat dan hadis. Kebenaran itu bisa dilihat dengan ayat dan hadis. Gitu. Jadi apa para sahabat setelah mereka dididik oleh Nabi?
Nah, begitulah pendidikan. Begitulah pendidikan. Apakah mereka jadi orang yang arogan, jadi orang yang nggak ramah, jadi orang yang pokoknya begitu deh. Bagaimana mereka dididik oleh Nabi kita Muhammad SAW? Itu barometernya. Itu barometernya. Gitu. Bagaimana sahabat? Lihat, saya kalau nggak salah pernah kisahin Abu Bakar di sini. Lihat, salah satu contoh Pak, Abu Bakar pernah berselisih dengan Ka'ab, ya, Rabi'ah bin Ka'ab. Abu Bakar pernah berselisih dengan Rabi'ah bin Ka'ab, ibnu Ka'ab. Punya berselisih. Lihat nih. Coba lihat Abu Bakar, makanya kenapa dia istimewa. Kemudian jadi Abu Bakar ngomong sesuatu yang membuat Rabi'ah bin Ka'ab mukanya jadi berubah. Kelihatan gak suka. Jelas ya? Terus Abu Bakar bilang, antum kenapa? Antum kecewa dengan lisan saya. Ana minta maaf. Antum ucapin lagi seperti yang saya ucapin. Ibaratnya balikin lagi ucapan itu kepada saya. Kata Rabi'ah, enggak. Rabi'ah pergi. Kalau antum nggak mau maafin saya, oke, saya akan cari caranya dengan infokan pada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Rabi'ah datang, Abu Bakar datang, nemuin Nabi, diceritain. Ini singkat ya, panjang ceritanya. Diceritain perselisihan mereka. Apa kata Nabi? Nabi orang paling kenal Abu Bakar. Nabi orang paling kenal Abu Bakar. Dekat Nabi. Dan kedekatan Nabi sangat dekat dengan Abu Bakar. Abu Bakar orang disebut namanya dalam Al-Quran. Ketika dua orang bersembunyi itu satunya Abu Bakar. Dekat. Apa kata Nabi? Panggil Rabi'ah suruh kesini. Panggil Rabi'ah suruh kesini. Nabi suruh sahabat yang lain untuk panggil Rabi'ah suruh kesini. Nabi tanya sama Rabi'ah, ada apa antum sama Abu Bakar? Diceritain sama Rabi'ah. Persis seperti yang diceritain oleh Abu Bakar. Apa kata Nabi SAW? Jangan antum ucapkan seperti yang ucapin oleh Abu Bakar pada antum. Tapi antum ucapkanlah semoga Allah mengampuni anda. Mengampuni siapa? Abu Bakar. Lihat. Karena Nabi tahu level Abu Bakar nggak mungkin ngomongnya ngaco. Paham? Nggak mungkin ngomongnya macam-macam. Kata Nabi, jangan antum balas ucapannya Abu Bakar. Tapi antum ucapkanlah ghafarallahu laka. Semoga Allah mengampuni anda. Setelah itu, Abu Bakar kenapa bilang sama Rabi'ah, antum ucapin dong apa yang antum ucapin. Karena Abu Bakar khawatir satu lisan itu, satu ucapan itu dibawa ke hadapan Allah sama Rabi'ah. Lihat, itu cetakannya Nabi itu. Berapa lisan kita yang nyakitin teman kita? Berapa banyak lisan kita menyakiti istri kita? Berapa banyak lisan kita menyakiti tetangga kita? Pernah nggak kita sampai seperti itunya? Lihat Abu Bakar. Paham? Abu Bakar cuma minta itu dihalalin ucapannya. Paham nggak? Abu Bakar minta ucapan itu dihalalin. Apa yang terjadi? Abu Bakar nangis dan langsung pulang. Nangis, sedih dan bersyukur karena sudah dihalalkan. Gak dibawa ke hadapan Allah. Pernah gak kita minta maaf sama istri kita saat kita bentak-bentak dia? Bisa jadi dia gak terima dan dia akan balas nanti di hadapan Allah. Pernah gak kita minta maaf sama putra-putri kita saat kita bentak-bentak dia, saat kita pukul dia, saat kita tabok dia?
Kalau satu ucapan aja membuat Abu Bakar apa? Sampai kayak begini. Ini cetakan. Ini luar biasa. Jelas Pak? Semoga Allah berikan kemudahan untuk kita semua. Banyak berdoa, minta sama Allah, minta petunjuk. Jadi kita ngaji itu untuk apa? Kita belajar itu untuk apa? Untuk satu kata, berubah. Itu dia ngaji. Ngaji itu untuk satu kata, berubah. Berubah dengan dua hal, mengerjakan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Itulah ngaji. Itulah ngaji. Oke, saya rasa cukup sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat saya dan buat kita semua. Semoga Allah terima amal kita. Semoga Allah terima amal kita yang sedikit ini. Dan semoga Allah maafkan kesalahan dan kekeliruan kita yang banyak dalam majelis ini. Semoga Allah jalla dzikruhu menjadikan ilmu malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita. Dan semoga Allah tambahkan nikmat berikutnya untuk kita. Setelah nikmat thalabul ilm, semoga Allah berikan nikmat-nikmat ketaatan lainnya. Semoga Allah jalla jalaluhu menggolongkan kita ke bagian dari orang-orang yang akan masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menggolongkan kita sebagai orang-orang yang akan diselamatkan dari siksa kubur dan siksa api neraka. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala ampuni dosa-dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa kaum muslimin dan kaum muslimat lainnya. Semoga Allah jalla dzikruhu berkenan menghadiahkan untuk kita kalimat la ilaha illallah di penghujung usia kita masing-masing. Dan semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Semoga kubur menjadi taman surga untuk kita. Semoga kubur tidak menjadi taman-taman di antara taman api neraka untuk kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keimanan yang kuat, yang kokoh bagi saudara-saudara kita di Palestina. Semoga Allah jaga Masjidil Aqsa. Semoga Allah berikan petunjuk kepada mereka langkah yang terbaik. Semoga Allah senantiasa bimbing mereka ke jalan keridhaan Allah. Semoga yang gugur di antara mereka Allah golongkan sebagai orang-orang yang mati syahid. Semoga Allah maafkan kesalahan-kesalahan mereka. Dan kita yakin Aqsa punya Allah, maka Allah yang akan jaga Masjidil Aqsa. Sebagaimana keyakinan Abdul Muthalib saat meninggalkan Ka'bah, Abdul Muthalib meyakini Ka'bah ada yang punya, maka yang punya yang akan menjaganya. Maka kita yakin Aqsa miliknya Allah, karena dia menjadi salah satu masjid yang kita akan mendapatkan lipat ganda pahala jika sholat di sana. Kita serahkan semua pada Allah. Semoga Allah jaga Masjidil Aqsa dari gencaran orang-orang Yahudi dan kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab. Semoga Allah binasakan mereka. Semoga Allah hancurkan mereka. Semoga Allah cerai-beraikan hati mereka. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.